Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Trianggita Buliana Sinaga. Eh, Pada hari ini akan melakukan presentasi terkait keamanan e-commerce dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir e-commerce bisnis. Adapun agenda yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai pilar keamanan e-commerce, metode keamanan e-commerce, ancaman keamanan e-commerce, strategi keamanan e-commerce, serta nanti ada review terkait jurnal dan juga kesimpulan. Nah, yang pertama, keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Jenis keamanan komputer dibagi menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal, berkaitan dengan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam, seperti kebakaran dan bencana alam lainnya. Kemudian keamanan interface berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum pemakai diizinkan mengakses data atau dokumen. Kemudian juga terkait keamanan internal berkaitan dengan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan perangkat lunak yang menjamin operasi yang handal dan tidak terganggu untuk menjaga integritas data. Kemudian pilar keamanan e-commerce di sini ada 6. Yang pertama terkait privacy atau confidentiality, yaitu perlindungan atas informasi data pribadi pengguna dari orang yang tidak berhak untuk mengakses. Kemudian ada integrity atau integritas, yaitu terkait informasi di mana tidak boleh diubah tanpa adanya seizin dari pemilik informasi. Kemudian yang ketiga adalah authentication atau autentikasi, yaitu terkait verifikasi identitas pengguna atau sistem. Kemudian availability, yaitu ketersediaan, di mana menjamin sistem dan data tersedia saat dibutuhkan. Kemudian ada non-repudiation, yaitu mencegah pihak yang terlibat untuk menyangkal transaksi yang telah dilakukannya. Kemudian yang keenam adalah pengaturan akses atau user ID. Ini merupakan pengaturan akses terhadap informasi berhubungan dengan masalah authentication juga dan juga privacy. Keamanan dalam e-commerce ini sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Berbagai pengamanan e-commerce yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi antara bisnis e-commerce dan pakar keamanan cyber. Yang kedua, transparansi dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, terkait integrasi teknologi keamanan yang canggih seperti enkripsi, protokol, secure socket layer, dan autentikasi multifaktor, serta pembaruan berkelanjutan. Juga perlunya untuk membangun kesadaran keamanan di lingkungan konsumen dan juga karyawan melalui edukasi secara terus-menerus. Kelima, adanya audit keamanan yang berkelanjutan, pemantauan ancaman, serta pelatihan bagi karyawan. Yang keenam, perlunya regulasi yang kuat dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Yang ketujuh, investasi dalam teknologi keamanan canggih. Yang kedelapan, pembentukan standar industri dan praktik terbaik untuk keamanan e-commerce. Kemudian metode dari keamanan e-commerce. Metode keamanan e-commerce yaitu Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau TLS. Yaitu protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui internet, termasuk dalam transaksi e-commerce. Yang kedua ada kriptografi, yaitu teknologi kunci dalam e-commerce yang berfungsi untuk melindungi data sensitif selama proses transaksi online. Yang ketiga adanya Personal Identification Number atau PIN adalah kode numerik rahasia yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melindungi transaksi-transaksi online. Yang keempat adanya Security of the Login System. Ini merupakan aspek yang krusial yang bertujuan untuk melindungi akun pengguna dan data sensitif dari akses yang tidak sah. Kemudian adanya keamanan biometrik, yaitu pada e-commerce adalah penggunaan teknologi pengenalan biometrik untuk meningkatkan perlindungan terhadap akses dan transaksi online. Yang keenam, adanya firewall merupakan sistem keamanan untuk jaringan, berfungsi untuk melindungi serangan pada protokol individual atau aplikasi, melindungi sistem komputer dari spoofing atau program-program rusak yang menyamar sebagai aplikasi yang bermanfaat. Apa saja ancaman-ancaman terkait keamanan e-commerce? Yang pertama adanya phishing dan spoofing. Phishing itu merupakan penipuan yang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri data pengguna. Eh, Seperti misalnya menggunakan email, SMS, ataupun situs palsu. Sedangkan kalau spoofing itu pemalsuan identitas situs atau email agar terlihat sah. Kemudian ancaman selanjutnya adanya malware, spyware, dan ransomware.
Perbedaannya, kalau malware itu perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem. Kalau spyware itu mencuri data pengguna secara diam-diam, sedangkan ransomware itu mengunci data dan meminta tebusan. Kemudian yang ketiga, ancamannya adalah SQL injection, yaitu teknik menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input form, tujuannya untuk mengakses, mencuri, atau menghapus data dari database. Kemudian ada juga man in the middle atau MITM attack, yaitu penyerang mencegat komunikasi antara pengguna dan server, bisa dengan bisa dengan tujuan untuk mencuri data login, nomor kartu kredit, dan lain-lain. Ada juga denial of service atau DOS, yaitu menjadi server dengan traffic palsu sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna aslinya. Nah, hal ini berdampak pada reputasi dan juga pendapatan dari pemilik e-commerce. Kemudian adanya credential stuffing, yaitu teknik memasukkan SQL ke dalam input form, tujuannya mengakses, mencuri, atau menghapus data dari database. Strategi perlindungan keamanan dalam e-commerce. Strategi perlindungan keamanan dalam e-commerce di sini adalah dengan enkripsi dan HTTPS, yaitu lindungi data dengan enkripsi dan gunakan HTTPS untuk komunikasi aman. Kemudian MFA, multi-factor authentication atau autentikasi ganda, yaitu menambah lapisan keamanan saat login dengan verifikasi 2 langkah. Kemudian penggunaan firewall deteksi ancaman untuk mencegah akses ilegal. Kemudian melaksanakan audit dan monitoring untuk memantau aktivitas sistem dan juga untuk untuk deteksi dini. Kemudian edukasi pengguna yaitu dengan cara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna dan karyawan tentang ancaman-ancaman cyber. Kemudian kepatuhan regulasi diharapkan kita untuk dapat mengikuti standar keamanan seperti PCI DSS dan Undang-Undang Perlindungan Data. Kemudian melakukan backup dan recovery, lakukan backup rutin dan eh, secara berkala, dan juga harus siap untuk rencana dalam rangka pemulihan bencana. Selanjutnya kita akan melakukan review jurnal, yaitu judulnya Modus Kejahatan Cyber di E-commerce, di mana metode penelitiannya menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini ternyata ditemukan berbagai modus kejahatan, namun banyak kasus yang tidak dilaporkan karena nilai kerugian yang kecil, sedangkan biaya hukumnya tinggi. Sehingga pelaku kejahatan juga semakin cerdas dan terorganisir memanfaatkan celah sistem yang ada. Adapun modus kejahatan yang ditemukan adalah adanya akun palsu untuk memanipulasi cashback, adanya peretasan akun dan pencurian data pribadi, kemudian ada juga penipuan kartu kredit saat melakukan transaksi, kemudian ada juga dengan cara ulasan negatif untuk meminta ganti rugi. Nah, kesimpulannya, e-commerce itu memberikan manfaat yang besar, namun juga membuka celah terhadap adanya kejahatan cyber. Modus kejahatan juga setiap harinya berkembang, terus berkembang, dan juga semakin sulit dideteksi. Sehingga diperlukan sistem keamanan yang berlapis, edukasi kepada pengguna, dan juga penegakan hukum yang efektif untuk mencegah hal-hal eh, yang tidak diinginkan untuk terjadi. Kemudian, penelitian lanjutan disarankan bagi jurnal ini untuk melibatkan aparat hukum dan akademisi guna memperkuat pemahaman hukum terhadap cybercrime. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.